semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam manajemen keuangan, yaitu sumber permodalan. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai modal ventura. Modal ventura pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan profesional atau disebut perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura bersedia membiayai perusahaan kecil yang baru berkembang dengan cara menyertakan modal ke dalam perusahaan baru tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan klausul perjanjian bahwa pengelolaan perusahaan baru akan diawasi atau dilakukan atas persetujuan dari investor modal ventura yang juga berhak akan sebagian proporsi keuntungan maupun peningkatan nilai perusahaan. Namun, penyertaan modal ventura ini akan dibatasi waktunya, sehingga setelah melewati jangka waktu yang disepakati, perusahaan modal ventura akan menarik kembali modalnya. Modal ventura memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, bersifat jangka panjang, di mana pembiayaannya disediakan dalam waktu yang cukup lama, biasanya hingga perusahaan dapat melakukan initial public offering atau singkat IPO. Kedua, selain pembiayaan, perusahaan modal ventura juga memberikan pendampingan berupa masukan strategi bisnis kepada perusahaan tersebut. Yang terakhir, seringkali pembiayaan yang diberikan berasal dari beberapa investor yang secara kolektif memberikan pendanaan. Sumber modal yang kedua adalah penerbitan saham. Penerbitan saham merupakan salah satu tindakan pemodalan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang telah matang untuk memberikan sebagian kepemilikannya kepada pihak lain. Proses go public seperti yang disampaikan di website Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan dokumen yang akan disampaikan ke BEI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta menunjuk underwriter atau penjamin emisi yang terlibat. Kedua, menyampaikan permohonan pencatatan saham baik ke BEI maupun ke OJK. Yang ketiga, melakukan penawaran kepada pihak umum selama 1 hingga 5 hari kerja. Yang keempat, BEI menyetujui pencatatan saham di bursa dan investor dapat memperjualbelikan saham tersebut. Dalam penawaran saham ataupun sekuritas lainnya kepada publik memerlukan keterlibatan perusahaan underwriter atau penjamin emisi yang pada dasarnya merupakan perusahaan investasi perantara antara perusahaan yang hendak menjual sekuritas dengan investor publik. Kalau pada suatu kasus beberapa perusahaan underwriter bekerja sama untuk membantu penawaran perdana sekuritas kepada publik, maka kerjasama tersebut disebut sindikasi. Terdapat 2 jenis penjamin emisi, yaitu firm commitment dan best effort underwriting. Pada firm commitment underwriting, penerbit saham menjual semua sahamnya kepada underwriter yang kemudian menjualnya kepada publik. Sedangkan best effort underwriting, underwriter menerapkan best effort dalam menjual saham. Penerbit saham menanggung risiko apabila ada saham yang tidak terjual. Salah satu tantangan pada saat IPO adalah terjadinya underpricing, yaitu kondisi di mana harga jual saham saat IPO lebih rendah daripada nilai saham sesungguhnya di pasar. Beberapa alasan yang disebut sebagai latar belakang underpricing antara lain adalah adanya information asymmetry. Dalam hal ini, underwriter akan berusaha membujuk uninformed investor untuk membeli saham, sehingga mereka melakukan repricing terhadap saham tersebut dan menyebabkan underpricing. Selain itu, underpricing merupakan suatu strategi bagi investment bank agar klien mereka merasa diuntungkan. Pada saat penerbitan saham, harga saham yang bergerak sesuai dengan mekanisme pasar bisa mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, signaling dan information asymmetry, di mana manajemen perusahaan akan menerbitkan saham saat mereka menganggap harga saham lebih tinggi daripada nilai sesungguhnya. Yang kedua, signaling dan hutang, di mana manajemen perusahaan menerbitkan saham karena sudah memiliki hutang yang terlalu banyak. Ketiga, biaya dari penerbitan saham yang sangat mahal. Biaya ini mencakup gross spread, yaitu fee yang dibayarkan terhadap underwriter, biaya langsung seperti beban legal, pajak, dan biaya administrasi, dan
abnormal return dan underpricing, di mana harga saham yang turun pada saat diterbitkan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai right issue. Right issue adalah suatu aksi korporasi untuk menambah modal dengan cara menerbitkan hak bagi pemilik saham untuk membeli saham baru. Dengan adanya right issue, pemegang saham yang ada saat ini akan terhindar dari dilution yang bisa saja terjadi apabila ada pihak luar yang membeli saham perusahaan. Nilai dari right adalah selisih dari harga saham yang lama dengan harga saham yang turun setelah hak pembelian saham ditunaikan. Hal ini disebut juga harga ex right. Berikut ini adalah contoh perhitungan right issue. PT Zucchero mengumumkan kebijakan right issue dengan proporsi 1:2 pada harga Rp1.500. Artinya, untuk setiap 2 lembar kepemilikan saham, investor memiliki hak untuk membeli 1 lembar saham. Apabila harga saham sebelum right issue adalah Rp3.000, maka pembelian 2 lembar saham memerlukan dana sebesar Rp3.000 kali 2 sama dengan Rp6.000. Dengan adanya right issue, investor dapat membeli 1 saham baru seharga Rp1.500. Sehingga total dana yang diperlukan adalah Rp6.000 ditambah Rp1.500 atau sama dengan Rp7.500 dan akan memperoleh 3 saham. Dengan demikian, 1 lembar saham X-Rights memiliki nilai sebesar Rp7.500 dibagi 3 lembar saham sama dengan Rp2.500. Nilai dari 1 right dapat dihitung dengan mengurangi harga saham sebelum right issue dengan harga right sama dengan Rp3.000 dikurangi Rp2.500 sama dengan Rp500. Mari kita coba menghitung jumlah right issue yang dibutuhkan. Misalnya, PT Sejahtera membutuhkan dana sebesar Rp50 miliar. Terdapat 100 juta lembar saham perusahaan yang beredar saat ini dengan harga pasar sebesar Rp2.500. Saham baru perusahaan dapat dibeli pada harga Rp2.000. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan harus menerbitkan saham baru sebanyak kebutuhan dana dibagi harga saham baru atau 50 miliar dibagi Rp2.000 sama dengan 25 juta lembar saham. Nah, berapakah jumlah right yang diperlukan untuk membeli 1 lembar saham? Rumusnya adalah jumlah saham beredar dibagi jumlah saham yang akan diterbitkan atau sama dengan 100 juta dibagi 25 juta sama dengan 4 lembar right. Lalu, berapakah nilai dari right issue tersebut? Total investasi sama dengan 4 kali 2.500 ditambah 2.000 sama dengan Rp12.000. Sehingga nilai 1 lembar right adalah Rp12.000 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan Rp2.400. Nah, kita sudah membahas mengenai pendanaan dengan modal, di mana pendanaan ini melibatkan penjualan sebagian kepemilikan perusahaan kepada investor luar. Sekarang mari kita bahas pembiayaan hutang jangka panjang. Metode pembiayaan hutang melibatkan pengembalian jumlah dana yang dipinjam oleh pengusaha ditambah dengan sejumlah biaya berupa fee atau bunga atas hak penggunaan uang pinjaman yang diberikan oleh kreditor. Beberapa jenis hutang jangka panjang adalah pertama obligasi, yaitu surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari pemegang obligasi. Yang kedua, berupa hutang yang didapat secara langsung dari perusahaan lain, dari bank atau perusahaan keuangan lainnya. Perbedaan antara obligasi dan hutang langsung antara lain adalah, pertama, biaya dari hutang langsung lebih rendah karena tidak perlu mendaftarkan di bursa. Yang kedua, hutang langsung akan melibatkan persyaratan atau covenant yang lebih ketat dari pemberi hutang. Yang ketiga, hutang langsung akan lebih mudah untuk dinegosiasi ulang. Ada beberapa hal penting yang harus dipahami terkait dengan keputusan jenis sumber permodalan perusahaan, yaitu pertama, perbedaan antara metode pembiayaan hutang dengan modal atau ekuitas. Yang kedua, syarat minimal yang harus dipenuhi untuk lolos kriteria evaluasi dalam rangka mendapatkan pinjaman atau hutang, khususnya hutang komersial dari bank. Yang ketiga, faktor utama yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura.
Dengan begitu, kita dapat memahami jenis-jenis permodalan mulai dari modal ventura, penerbitan saham, serta hutang jangka panjang. Sesi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kebijakan dividen. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya.